Ayase Ueda, strikernya Feyenoord Rotterdam memang nggak akan main, saudara-saudara. Tapi ya, Kyogo Fukurasi, kemudian Wataru Endo, Takefusa Kobo, Okauro Mitoma, kemudian Daisen Maeda, kemudian Koki Ogawa, kawannya Calvin Verdong di Nijmegen, akan main semua, saudara-saudara. Jadi ya, lawan Jepang ini ya berat lah, saudara-saudara. Berat, walaupun sepak bola bukan matematika. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, Prindavan, dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Jepang telah merilis daftar 27 pemain tim nasional Jepang yang akan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lanjutan di putaran ketiga di grup C, saudara-saudara. Nanti akan salah satunya nanti tanggal 15 November 2024 hari Jumat malam akan menghadapi tim nasional Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam daftar pemain yang dipanggil ini benar-benar Jepang, Hajime Moriyasu, pelatihnya Jepang ini tampaknya benar-benar sangat serius. Bukan hanya serius, serius sekali, saudara. Dalam pernyataan-pernyataannya dia ketika mengumumkan 27 pemain ini terlihat jelas bagaimana Hajime Moriyasu tidak mau memandang sebelah mata Indonesia. Beda dengan pelatih Vietnam sebelumnya. Beda. Jadi Hajime Moriyasu ini benar-benar serius. Dia menganggap Indonesia ini tidak boleh disepelekan. Dia berkaca pada hasil pertandingan sebelumnya ketika berhasil menahan imbang Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, serta kalah 1-2 dari Cina. Kalah tipis itu dianggap Hajime Moriyasu sebagai sinyal bahwa Indonesia adalah tim yang bagus, tim yang kuat. Dan dia juga sudah mengamati bahwa Indonesia akan ada banyak perubahan dari pertandingan terakhir ketika Indonesia dan Jepang bertemu di Piala Asia 2023 yang lalu, yang digelar pada Januari 2024. Itu dia sudah mengamati bahwa khususnya keberadaan beberapa pemain-pemain keturunan baru. Misalnya Jay Itzes, Tom Hai, Ragnar Uratmangun, Mes Hilger, Martin Pas. Kemudian siapa lagi? Eliano Reinders. Kemudian ini nanti yang Kevin Dick, kalau paspornya jadi, surat menyuratnya dengan FIFA itu jadi, itu juga menjadi pertimbangan dia. Ditambah dengan kemungkinan Indonesia bermain di kandang di Jakarta dengan puluhan ribu, sekitar 70.000 supporter yang datang. Karena beberapa pemain Jepang itu pernah main di Jakarta dalam suasana ribuan, 60.000 supporter. Kalau saudara-saudara ingat pada waktu Piala Asia U19 tahun 2000 berapa ya, 2018 atau 2000 berapa itu, waktu itu Takefusa Kobo masih bermain di U19 mengalahkan Indonesia 2-0 di Jakarta. Tetapi walaupun menang waktu itu dan sampai sekarang juga Takefusa Kobo masih mengenang bahwa pertandingan di kandang Indonesia itu tidak mudah karena faktor pendukung yang luar biasa menurut dia.
gaduh, riuh, kemudian fanatik, pokoknya macam-macam ya, yel-yel, nyanyian sepanjang pertandingan, dan itu benar-benar membuat Jepang mewaspadai kemungkinan Indonesia bermain mengejutkan. Untuk menghadapi Indonesia, saudara-saudara, 27 pemain dipanggil. Dari 27 pemain itu, saudara-saudara, 23 diantaranya abort. 23 diantaranya abort. 23 diantaranya abort. Hanya ada 4 pemain yang berasal dari J-League. Dari 4 pemain itu, 2 diantaranya kiper cadangan, si Keisuke Osako dari Sunfresh Hiroshima dan Kosei Tani dari Machida Zelvia. Itu kiper cadangan ya, karena kiper utamanya adalah Zion Suzuki dari Parma di Serie A. Kemudian 2 pemain lagi adalah pemain belakang, si Yuto Nagatomo, pemain yang pemain veteran, mantan pemain Inter Milan. Yuto Nagatomo sekarang main di FC Tokyo, usianya sudah 38 tahun. Dia sudah punya 142 caps, 142 pertandingan bersama tim nasional Jepang, Samurai Biru, dengan 2 gol. Itu sekarang dia juga dipanggil. Tua-tua keladilah saudara-saudara Yuto Nagatomo. Satu lagi adalah Koka Takai, pemain dari Kawasaki Frontale. Itu juga pemain belakang yang dipanggil. Selebihnya saudara-saudara, 23 adalah pemain yang berbasis di luar negeri. Di luar negeri memang tidak ada Ayase Ueda. Ayase Ueda adalah striker dari Feyenoord Rotterdam. Striker yang sangat tajam, yang sangat diandalkan oleh Hajime Moriyasu untuk menjebol gawang lawan-lawannya, dan dia sudah membuktikan kualitas dia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, baik sejak putaran kedua maupun di putaran ketiga. Ayase Ueda ini tidak akan bermain karena cedera, saudara-saudara. Cedera pada pertandingan Eredivisie minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu itu dia sempat cedera sehingga dia tidak bisa bermain, dan dipastikan dia tidak akan bermain nanti melawan Indonesia, dan pertandingan keduanya kalau nggak salah melawan Cina, saudara-saudara. Ueda, saudara-saudara, memang nggak akan main. Strikernya Feyenoord itu memang cedera, tetapi penggantinya, Takefusa Kubo tetap main. Kemudian Kyogo Furuhashi, pemain dari Glasgow Celtic, juga kembali dipanggil setelah absen selama setahun. Setahun terakhir dia main Oktober 2023, sekarang dipanggil untuk menggantikan Ayase Ueda. Dan dia sudah mencetak banyak sekali gol dalam beberapa pertandingan terakhir Glasgow Celtic di Liga Premier Skotlandia maupun di kompetisi Eropa. Kemudian ada lagi Koki Ogawa. Koki Ogawa itu adalah kawannya Calvin Verdong di Nijmegen. Nah, itu juga dipanggil, saudara-saudara. Kalau Koki Ogawa ini striker, dan dia juga tajam di Nijmegen. Kalau nggak salah pada pertandingan minggu lalu itu dia juga cetak gol. Cetak gol, ini pemain yang bagus, pemain dari Jepang. Kemudian ada lagi Daisen Maeda, juga pemain dari Glasgow Celtic, itu dipanggil. Kemudian Kaoru Mitoma, wingernya Brighton and Hove Albion, itu juga dipanggil setelah kalau nggak salah pada FIFA Matchday sebelumnya dia sempat absen atau apa, yang kemarin atau yang kemarinnya ya, itu dia sempat absen, dan sekarang dia kembali dipanggil. Kemudian Daichi Kamada, mantan pemainnya Eintracht Frankfurt, mantan pemainnya Lazio yang sekarang main di Crystal Palace. Kemudian Keito Nakamura yang main di Reims. Kemudian Ritsuduan, saudara-saudara, Ritsuduan. Kemudian Hidemasa Morita, pemain Sporting Lisbon yang baru saja membantu Ruben Amorim mengalahkan Pep Guardiola dan Manchester City di Liga Champions, itu juga dipanggil. Kemudian Takumi Minamino, jelas dari AS Monaco, mantan pemainnya Inter Milan, Liverpool, maaf, mantan pemainnya Liverpool, mantan pemainnya Red Bull Salzburg. Kemudian kaptennya jangan lupa Wataru Endo itu juga kembali dipanggil, pemain dari Liverpool yang sukses musim ini bersama Liverpool di Liga Premier Inggris maupun di Liga Champions. Bahkan kan Liverpool di Liga Champions itu kalau nggak salah dia memuncaki klasemen dengan selalu menang, saudara-saudara. Itu pemain-pemain yang dipanggil. Kemudian di belakang juga ada beberapa pemain yang cukup bagus. Ko Itakura,
Borussia Mönchengladbach, terus Yukinari Sugawara dari Southampton, saudara-saudara, itu juga dipanggil. Kemudian Koki Machida dari Union Saint Galois dari Belgia itu juga dipanggil. Kemudian Sogu Taniguchi dari Saint Truden itu juga dipanggil. Semuanya adalah pemain-pemain bagus, semuanya adalah pemain-pemain kelas dunia yang bisa dipastikan akan membuat pertahanan Indonesia, akan membuat Martin Paes, Jay Itzes, Mes Hilger, atau siapa, Rizky Ridho, atau siapapun itu di belakang akan benar-benar kesulitan. Ini datang ke Indonesia, datang ke Jakarta dengan catatan statistik yang bagus sekali. Mereka tidak pernah kalah dalam 8 pertandingan terakhir. 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Satu-satunya imbang itu waktu melawan Australia di pertandingan terbaru di FIFA Matchday edisi Oktober, di kualifikasi yang bulan Oktober kemarin. Selebihnya, saudara-saudara, itu mereka menang. Menang dengan cara yang sangat berkelas, dengan skor yang fantastis. Mereka mengalahkan Korea Utara, saudara-saudara, 1-0 di Jepang. Kemudian waktu away mereka menang WO karena Korea Utara mengundurkan diri. Kemudian mereka mengalahkan Myanmar 5-0, mereka mengalahkan Syria 5-0, mereka mengalahkan Cina 7-0, mengalahkan Bahrain 5-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu catatan mereka. Kekalahan terakhir Jepang itu terjadi pada 3 Februari 2024 ketika tampil di kalau nggak salah di perempat final Piala Asia 2023. Waktu itu mereka dikalahkan oleh Iran, kalau nggak salah, saudara-saudara. Oh ya, oleh Iran. Waktu itu oleh gol gol di menit, kalau saudara-saudara ingat ini ya, gol penalti di menit ke 90 plus 6. Jahan Baks, kalau nggak salah itu Jahan Baks itu Ali Reza Jahan Baks. Itulah pemain dari SC Heerenveen di Eredivisie itu yang membuat Jepang kalah waktu semi perempat final Piala Asia 2023. Kalau itu nggak ada penalti waktu itu, ya kan pertandingan akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Nah, dan bisa jadi Jepang akan menang lewat perpanjangan waktu, bisa juga menang kemudian itu kekalahan terakhir mereka. Walaupun di fase grup itu Jepang juga, di fase grup Piala Asia itu Jepang sempat dikalahkan oleh Irak 1-2, saudara-saudara. Jepang ini, saudara-saudara, Indonesia di sisi lain, Indonesia sudah memanggil 27 pemain juga, tetapi tampaknya akan ditambah 1 pemain lagi, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix ini kemungkinan besar itu tanda-tandanya akan dipanggil, tetapi kita nggak tahu apakah dia akan main melawan Jepang, ataukah main melawan melawan Arab Saudi, ataukah hanya ikut latihan saja, karena ini masih tergantung nanti paspor dia. Paspor dia memang kemungkinan akan jadi sebelum pertandingan, tetapi kan surat perpindahan dari asosiasi ini, dari KNVB di Belanda ke PSSI ini kan butuh pengesahan dari FIFA. Nah, ini bagaimana, apakah dia akan selesai sebelum pertandingan atau bagaimana? Kalau itu dia selesai misalnya seminggu atau 2 hari atau 3 hari, mungkin akan bisa didaftarkan segera, secepatnya. Tetapi kalau itu waktunya mepet, ya kita nggak tahu. Tetapi untuk jaga-jaga, tampaknya Sintayong akan sudah memanggil Kevin Dix untuk bergabung ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia yang akan dimulai kalau nggak salah hari Minggu atau hari Senin, ya saudara-saudara ya. Kalau untuk pemain lokal mungkin sekitar hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi pemain yang abroad itu kemungkinan mereka baru bisa bergabung, baru bisa datang itu hari Senin, kecuali si Martin Paes. Martin Paes sudah datang sejak beberapa hari yang lalu. Kenapa demikian? Karena FC Dallas tidak tampil di playoff MLS, dan MLS fase reguler itu sudah berhenti sehingga pemainnya libur. Sekarang MLS itu sedang fase playoff, hanya beberapa klub saja yang lolos ke playoff, seperti klubnya Lionel Messi kalau nggak salah. Itu sehingga Martin Paes bisa pulang ke Indonesia untuk bergabung, dan dengar-dengar juga sempat syuting iklan dulu, saudara-saudara. Ya, semoga nggak ada pengaruhnya lah syuting iklan dengan prestasi di lapangan.
Saudara-saudara, terakhir, saran saya kepada supporter, khususnya supporter-supporter berkategori FOMO. Kategori FOMO dan cegil. Nah, itu mulai berpikirlah realistis lah. Jadi kalau nanti Indonesia hasilnya tidak sesuai harapan kalian, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Karena ini Jepang yang dilawan. Jepang, bukan Bahrain, bukan Cina. Bukan, ini Jepang. Jepang itu levelnya sudah, ya kalau menurut saya levelnya dua level di atas Indonesia lah. 1,5 atau 2 level, ya itulah levelnya, itu level dia sudah level dunia, level dia sudah setara dengan Spanyol, setara dengan Jerman, setara dengan Inggris, setara dengan Italia, ya sedikit di bawah Argentina, sedikit di bawah Prancis. Tetapi dia level tinggi. Jadi harus realistis ya, bukan hanya untuk supporter FOMO maupun supporter bertipe cegil. Supporter biasa juga harus realistis, harus menerima apapun hasilnya harus kita terima. Kalau kita bisa hasil imbang, itu sudah sebuah kemenangan. Menang, saudara. Kalau kita kalah dengan skor tipis saja, itu juga sudah hasil yang bagus. Kalah 0-1 misalnya, atau 1-2, atau 2-3, itu merupakan sebuah hasil yang bagus. Tetapi kalau kita menang, itu berarti sebuah keajaiban. Mukjizat, saudara-saudara. Tetapi kalau kita kalah atau imbang, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah. Nanti pasti ada yang komen soal pemain ini, pemain itu, nggak bisa ngapa-ngapain, pelatihnya out lah, inilah, itulah. Nggak usah. Karena ini kita harus realistis, karena Jepang ini ibaratnya adalah Los Galacticos di level Asia, saudara-saudara, di level aja. Jadi nggak usah diberi beban terlalu tinggi. Kadang ekspektasi yang berlebihan itu nanti kalau kita tidak sesuai kenyataan, itu akan kecewanya berat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita semuanya lah. Tentang, tadi kita membedah kekuatan Jepang. 27 pemain Jepang yang akan menghadapi pertandingan melawan tim nasional Indonesia di Jakarta hari Jumat tanggal 15 November 2024. Setelah itu tanggal 19-nya mereka akan menjamu Cina, saudara-saudara. Tetapi yang paling menarik adalah pertandingan melawan Indonesia, karena ini akan menjadi tantangan yang berat sekali bagi Indonesia. Jepang tampil dengan mayoritas pemain-pemain yang merumput di luar negeri, saudara-saudara. Hanya ada sekitar 4 atau 5 pemain lokal saja, 4 atau 5 pemain J-League saja, misalnya si Keisuke Osaiko dari Sunfreeze Hiroshima, kemudian Kosei Tani dari Macedia Zelvia, kemudian ada lagi Kota Takai dari Kawasaki Frontale, kemudian ada Yuto Nagatomo dari FC Tokyo. Selebihnya adalah pemain-pemain impor, pemain-pemain dari abroad. Kok pemain-pemain impor, pemain-pemain abroad. Walaupun saudara-saudara, walaupun Ayase Ueda, strikernya Feyenoord Rotterdam itu nggak akan main karena cedera. Striker yang bikin 2 gol waktu Jepang mengalahkan Bahrain, saudara-saudara, itu tidak akan main. Tetapi Jepang tetap punya lini depan yang cukup bagus. Cukup bagus, saudara-saudara. Mereka punya kawannya Calvin Verdong di Netsnit Mehen. Koki Ogawa itu juga dipanggil. Kemudian Kyogo Furuhashi, strikernya Glasgow Celtic, itu kembali dipanggil setelah 1 tahun tidak bermain. Terakhir dia bermain itu 2023 bulan Oktober, saudara-saudara. Kemudian Daisen Maeda dari Celtic juga main. Kemudian masih ada pemain seperti Kaoru Mitoma, tahu sendiri kan, Takefusa Kubo, kemudian Daichi Kamada. Daichi Kamada itu kalau nggak salah sekarang mainnya di Crystal Palace. Kemudian Wataru Endo, kapten mereka juga masih ada. Ritsu Doan itu juga masih main. Kipernya Zion Suzuki juga dipanggil. Yuto Nagatomo, seperti yang saya bilang tadi, pemain yang punya 142 caps, usianya sudah 38 tahun, tetapi tetap dipanggil. Kemudian Ko Itakura, itu juga dipanggil. Banyak saudara-saudara, banyak. Sugawara
Sugawara pemainnya Southampton, kemudian Takumi Minamino mantan pemainnya Liverpool yang sekarang main di AS Monaco itu juga dipanggil. Jadi bagi saya saudara-saudara, pertandingan melawan Jepang ini berat sekali ya, berat sekali, amat sangat berat sekali dilihat dari sudut pandang manapun saudara-saudara. Meskipun sekali lagi Indonesia akan bermain di kandang, ini berat sekali dan ya realistis sajalah, realistis saja. Hasil imbang sudah sebagai sebuah kemenangan bagi tim nasional Indonesia. Kalau bisa menang ya itu berarti mukjizat, keajaiban saudara-saudara. Tetapi kalau sudah dapat 1 poin ya alhamdulillah lah, nggak usah dituntut yang lebih, nggak usah diminta menghasilkan yang berlebihan saudara-saudara. Realistis saja karena Jepang adalah tim terbaik di Asia. Tim mereka sudah level dunia. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, bikin akun YouTube sendiri, mana tahu ditonton miliaran orang. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!